warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Inovitasari, NIM 180321100092 dari kelas B Manajemen Pemasaran. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan riset pemasaran dan perilaku konsumen untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelum ke pemaparan, di sini saya akan membahas sedikit tentang riset pemasaran dan perilaku konsumen. Jadi, riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Pada riset pemasaran ini digunakan untuk mengidentifikasi terkait dengan peluang dan masalah dari pemasaran sehingga dapat ditemukan cara untuk mengatasinya. Sedangkan pada perilaku konsumen merupakan proses dari pembelian. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Di sini saya memilih komoditas tembakau, alasannya karena Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu penghasil komoditas tembakau terbesar di Provinsi Jawa Timur. Mayoritas petani di Kabupaten Tembakau menanam tanaman tembakau pada musim kemarau. Hal ini dikarenakan tanaman tembakau cocok untuk pertanian lahan kering yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Tembakau juga dapat menambah penghasilan suatu negara. Salah satu produk dari tembakau yaitu rokok. Rokok adalah hasil olahan tembakau. Pada rokok filter ataupun rokok kretek, tembakau dan bahan tembakau lain digulung ataupun dilinting baik dengan tangan ataupun dengan mesin. Saat ini rokok sudah melekat pada masyarakat Indonesia. Rokok mempunyai berbagai variasi baik dari harga, kualitas, hingga rasanya. Di sini saya memilih riset pemasaran yang ada di toko dekat rumah saya yaitu toko Ibu Yanti. Berikut merupakan toko dari Ibu Yanti. Ini merupakan tampak samping yang mana dalam hal ini toko dapat diakses dari dua arah. Dan ini adalah tampak depan yang mana berhadapan langsung dengan jalan di desa. Toko ini berada di Jalan Sersan Maun, nomor 10, RT 3, RW 1, Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Toko Ibu Yanti mudah diakses karena lokasinya yang strategis, yaitu berada di jalan utama desa. Toko ini menjual beberapa produk dan barang. Selanjutnya pada riset pemasaran. Keunggulan yang dimiliki toko Ibu Yanti ini memiliki harga yang lebih bersahabat. Kekuatan yang dimiliki toko Ibu Yanti terkait dengan rokok yang dijual memiliki harga yang lebih bersahabat dibandingkan dengan toko-toko yang lainnya. Hal ini disebabkan karena Ibu Yanti memiliki langganan kulakan rokok yang berlokasi tidak jauh dari rumah sehingga biaya transportasi murah dan harga rokok tidak terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang dimiliki toko Ibu Yanti yaitu tempat yang tidak terlalu luas. Pada toko Ibu Yanti, toko tersebut belum cukup luas. Toko hanya berukuran sekitar 10 meter x 8 meter serta merek rokok yang dijual masih terbatas. Selain itu, produk atau barang yang dijual pun belum lengkap. Hal ini dikarenakan usia dari toko Ibu Yanti masih terbilang baru, yaitu baru sekitar 3 tahunan. Jadi keuntungan dari penjualan masih digunakan untuk menstok atau membeli barang untuk dijual lagi. Selanjutnya yaitu peluang. Peluang dari toko Ibu Yanti ini yaitu lokasi yang strategis. Dikatakan strategis karena toko Ibu Yanti berada di tengah-tengah perumahan warga, jadi hal tersebut memudahkan bagi masyarakat untuk berbelanja. Selain itu, lokasi tersebut berada di pinggir jalan desa, membuat konsumen mudah untuk mengaksesnya. Depan dan belakang toko Ibu Yanti merupakan jalan yang diakses oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu ancaman. Toko yang menjual produk serupa. Ada beberapa toko yang menjual produk sejenis baik mulai dari rokok, gula, minyak goreng, ataupun yang lainnya. Toko-toko tersebut berlokasi tidak jauh dari toko milik Ibu Yanti, salah satunya yaitu toko Ibu Retno yang terletak di belakang rumah Ibu Yanti yaitu sekitar 100 meter dari toko Ibu Yanti dan hanya dipisahkan oleh jalan saja. Hal tersebut merupakan ancaman bagi toko Ibu Yanti, yaitu ketertarikan minat konsumen untuk berbelanja di toko lain. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu memperluas toko. Perlunya memperluas toko adalah agar pembeli nyaman dan dalam melakukan transaksi atau pembelian. Selain itu juga agar produk tertata dengan rapi dan tidak rusak, sehingga konsumen tidak kecewa terkait pembelian produk dan dapat menjadi langganan. Selanjutnya yaitu mencari tengkulak yang dekat dengan lokasi. Mencari tengkulak produk dan barang lain selain barang rokok, karena pada barang rokok, Ibu Yanti telah menemukan agen atau tengkulak yang berlokasi dekat dengan toko tersebut.
Harapannya dengan agen yang tidak terlalu jauh dengan toko meminimumkan biaya transportasi, sehingga harga jual dari barang atau produk tersebut dapat murah. Salah satu yang menarik minat konsumen adalah pertimbangan harga untuk membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, perlu mencari agen ataupun tengkulak yang memiliki harga yang baik dari lokasi yang dekat dengan toko. Yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, barang dagangannya bukan hanya terkenal atau konsumen dari masyarakat sekitar saja, tetapi juga dari desa lain atau bahkan kecamatan lain yang mana dalam hal ini dapat menambah penghasilan atau keuntungan dari toko Ibu Yanti tersebut. Selanjutnya yaitu hasil kuesioner. Di sini saya menggunakan analisis regresi linear berganda, di mana pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner tersebut saya sebarkan kepada responden dengan pertanyaan sebagai berikut, dan ada beberapa hasil terkait dengan kuesioner tersebut. Yang pertama yaitu pada tabel Enteret tersebut menjelaskan bahwa variabel-variabel yang merupakan variabel independen yaitu rasa, kualitas, serta harga, sedangkan yang menjadi variabel dependen yaitu keputusan pembelian rokok. Selanjutnya yaitu pada tabel model summary. Di tabel tersebut merupakan tabel untuk menguji kelayakan pada model. Karena di sini saya menggunakan lebih dari satu variabel bebas, maka yang diuji adalah R-square-nya. R-square adalah sebesar 0,859 atau 85,9%, yang mana artinya sebesar 85,9% mampu dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 14,1 dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 85,9% menunjukkan bahwa regresinya layak. Dikatakan layak karena nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Selanjutnya yaitu pada tabel ANOVA. Di sini ada dua pengambilan keputusan. Yang pertama, bila F hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Sedangkan bila F hitung lebih dari T tabel maka H1 yang diterima. Sedangkan pada keputusan 2, jika signifikan lebih dari 0,05 maka H0 yang diterima. Sedangkan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Berdasarkan dari hasil kuesioner tersebut yang diolah, terdapat keputusan 1 yaitu diketahui bahwa F hitung sebesar 2,875154, yang mana lebih dari 2,602 sehingga H1 yang diterima. Sedangkan pada keputusan kedua yaitu nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya H1 diterima, sehingga terdapat pengaruh yang signifikansi antara variabel rasa, kualitas, serta harga secara bersama-sama terhadap variabel keputusan pembelian rokok. Selanjutnya yaitu pada tabel koefisien. Di sini terdapat dua pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, bila T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Sedangkan bila T hitung lebih dari T tabel maka H1 yang diterima. Sedangkan pada keputusan kedua yaitu bila signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Dari tabel tersebut dapat diketahui pada variabel harga yaitu nilai T hitung sebesar 2,055 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,077, di mana H1 diterima. Sedangkan pada keputusan kedua yaitu nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti H1 diterima, di mana dalam hal ini dapat dikatakan bahwa harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian rokok. Sedangkan yang kedua pada variabel kualitas yaitu nilai T hitung sebesar 2,055 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 0,060, di mana H1 diterima. Sedangkan pada keputusan kedua yaitu signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima, di mana dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian rokok. Sedangkan pada variabel harga diketahui bahwa T hitung sebesar 2,055 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,683, di mana H1 diterima,
dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 di mana H1 diterima, yang dapat disimpulkan bahwa variabel harga memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian rokok. Selanjutnya yaitu pembahasan. Toko dapat diartikan sebagai salah satu public space yang mana dipergunakan sebagai tempat berbisnis yang sifatnya sendiri adalah sebagai aktivitas menunjang, menyimpan, serta menjual, dan juga sebagai area pertemuan antara penjual dan pembeli atau pemilik toko dengan konsumennya, yang mampu memberikan keuntungan bagi pemilik toko. Secara umum, toko berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk memasarkan produk dengan memperkenalkan harga yang bersahabat serta kualitas yang bersaing. Di sini ada 3 karakteristik dari toko. Yang pertama yaitu peran pelayanan. Peran pelayanan merupakan salah satu dimensi yang membedakan antar toko. Dengan pelayanan yang baik serta ramah dapat membuat konsumen betah untuk berbelanja kembali dan selalu tersenyum kepada pembeli, akan membuat poin tambahan bagi pemilik toko. Selanjutnya yaitu layout. Layout dapat menarik perhatian dari konsumen atau pengunjung, sehingga perlu adanya penataan terkait dengan adanya barang ataupun produk pada toko tersebut, sehingga toko terkesan rapi serta tertata. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk melengkapi pembahasan pada riset pemasaran dan perilaku konsumen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.